Gimana bayaran? Lihat istri dengan suami juga. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang gua sembeli. Tergantung bayarannya. Dan walaupun tergantung bayarannya, suami itu ngasih berapapun kepada para istri selalu tidak cukup, kurang. Selalu istri berkata, oh segini. Tapi walaupun tidak cukup, selalu dicukup-cukupkan. Jadi kalau pelayanan berdasarkan bayaran, gampang sekali. Anda lihat saya kalau tukang parkir, Anda kasih 2.000, paling-paling terima duit pergi dia. Ya udah, silakan. Kasih 50.000, dicium-cium motor. Terus bos. Hati-hati ya bos. Tuhan memberkati bos. Ya bos. Besok dia datang, bos datang, bos. Saya kasih tempat. Saya ke support mau cari parkiran kagak ada. Muter 2 kali kagak ada. Gua keluarin cepet, langsung. Jadi kalau pelayanan itu sebagai tanda syukur kepada Allah, tanda cinta kepada Allah, maka kita harus berpikir apa? Apakah Tuhan dipikirkan dalam hidup kita atau tidak? Apakah Tuhan terlibat dalam hidup kita atau tidak? Karena Bapak Paulus di dalam salah satu dekrit yang dihasilkan oleh Konsil Vatikan kedua yang bernama Evangelii Gaudium mengatakan, bila mana kehidupan batin terkurung dalam kepentingan diri sendiri dan memperhatikan diri sendiri, maka tidak ada lagi ruang untuk memperhatikan orang lain, apalagi orang miskin. Jadi kalau orang itu hanya memikirkan, saya punya waktu nih, saya punya duit, mau ziarah kemana, mau jalan-jalan kemana, mau beli apa, maka dia tidak pernah berpikir untuk apa? Menyumbang, berbagi pada orang lain. Kalau dia berpikir, gue udah capek kerja, sudah banyak masalah, ngapain saya harus pelayanan lagi? Ngapain saya harus ikut camp? Kepo. Ngapain harus pergi ke lingkungan? Iya. Jadi saya selalu mengatakan, saya sudah capek, saya sudah sudah tidak punya waktu lagi, sudah sibuk. Anda baru menangis-nangis kalau sudah sakit dan minta bantuan. Tolong dong, doain kita. Dan pastornya berkata, oh tidak. Ya sudah, kalau begitu saya pindah agama. Silakan. Jadi hati-hati. Jangan sampai kita juga menjadi seorang Katolik yang bohwat. Seorang Katolik yang hanya cari untung di gereja. Kita berdoa sungguh memanfaatkan doa sebagai tempat mencari rezeki. Karena ada kadang-kadang kesaksian, Romo, setelah saya itu usaha saya berkati. Haleluya. Setelah saya ikut Romo, tanah yang saya mau jual, saya beli 1 meter setiap laku gotiau. Persembahan ke gereja ada nggak? Lupa Romo. Jadi hati-hati. Sering kali juga orang pada kesaksiannya mengatakan, saya sudah memberikan persembahan, saya sudah ke gereja, makin diberkati oleh Tuhan loh. Halo, itu rasanya tidak benar, nggak benar. Saya aja sudah memberikan hidup saya kepada Tuhan. Rezekinya ditaker kau. Saya mobil aja punya pasturan.
motor punya pastoran, baju dikasih rumah, yang cuma beli sendiri dalaman doang. Kejam ibu-ibu ini nggak pakai kali ya roh. Gak semina itu kali. Walaupun saya mengikrarkan kaum kemiskinan gitu ya, tidak berarti celana dalam gantian. Kita punya sendiri-sendiri. Jadi Bapak Ibu lihat apa yang saya mau katakan. Kalau orang hanya memikirkan dirinya sendiri, gua sudah repot, gua udah sakit, gua gak bisa apa-apa, maaf, orang itu tidak akan pernah bisa memikirkan orang lain. Nggak pernah. Dia hanya berkutat pada penderitaannya. Maka bagus Anda sekarang kata kesejahteraan. Hanya orang sejahtera yang bisa melayani. Tolong, sejahtera itu tidak identik dengan kaya raya. Karena orang kaya belum tentu sejahtera. Jangan pernah berpikir, pastor kalau sudah kaya mah nggak pernah mikirin duit ya. Bodoh, justru orang kaya mikir duit terus. Dia akan berpikir, nanti dapat untung nggak saham di sana? Kolaps nggak? Harus dijual atau dibeli? Dia pusing. Maka Bapak Ibu, ada sebuah prinsip yang bagus. Pada saat uang menjadi tuan Anda, uang itu akan jahat pada Anda. Saudara pun habisi oleh Anda. Orang tua pun Anda akan buang karena uang. Tapi kalau uang menjadi sarana untuk mendapatkan sesuatu, uang adalah sarana terbaik. Membantu Anda, membantu. Jangan menjadi tuan dalam hidup Anda. Jadi kalau uang sudah menjadi tuan, akhirnya pikirannya kayak gitu. Aduh, udah pelayanan di gereja, udah nggak ada dananya, malah harus keluar dana, capek hati. Lihat apa bedanya antara pemilihan kepala daerah dengan ketua lingkungan. Jelas banget tuh. Kalau pemilihan kepala daerah semua banyak yang mau. Orang bodoh pun jadi tiba-tiba menjadi pintar. Tapi pemilihan ketua lingkungan jangan tanya, ya masih banyak dosa, ya. Dan pasti yang sudah 1 periode akan menjadi 2 periode, 3 periode, dan sampai mati saudara-saudara. Tidak menarik. Pelayanan di dalam gereja tidak menarik. Dan apakah pelayanan itu memberikan sebuah janji upahmu besar di surga? Ya kalau masuk surga. Saya kan pernah cerita, saya di rumah ngetren Praktistan 25 tahun, saya bahagia. Dan kebetulan mulai bulan Agustus saya akan pindah ke rumah ngetren itu lagi. Saya memberi retret lagi. Jadi kalau mau bertemu saya ke rumah retret, saya kasih diskon Anda. Tapi saya naikin dulu. Jadi kalau saya sudah di rumah retret, saya senang. Saya memberi retret anak-anak SD taat pada romonya. Kalau saya anak-anak tuh ribut, diam. Baik kok. Baik, kalau orang tua diberi retret, baru saya ngomong udah resep. Apa itu Bu? Permen romo. Tidak lama kemudian pelotang. Apa itu? Rantang dibuka. Kenapa Bu? Supaya nggak ngantuk, romo nggak ngantuk. Tapi yang itunya ibu-ibu akan masuk, mulut tetap ngantuk gini. Jadi mulut dibuka. Oh ini tetap ngantuk gitu, sama aja. Tapi suatu saat di rumah retret kan yang retret tidak hanya yang Katolik, Kristen, Buddha, Islam pun yang retret dengan kami. Saat saya kalau retret saya pakai jubah lengkap. Lalu suatu saat ada seorang anak lihatin saya, kagum ya kelas 5 SD. Dia lihatin, ini yang namanya romo ya.
Betul. Romo itu pelayan gereja Katolik. Iya, betul. Oh, saya Kristen, Romo. Oh, ya, oke. Kalau pelayan gereja dan pemimpin gereja kami disebutnya pendeta. Dan pendeta itu menikah, Romo. Ada istri dan anak. Katanya Romo ini tidak menikah ya. Saya kata, betul. Romo, homo. Lalu saya berkata, saya normal. Terus anak itu kan ingin tahu, kayak ibu-ibu yang kepo gitu ya. Lalu dia kata, Romo memang pernah jatuh cinta? Pernah. Ada Romo, banyak. Lalu bagaimana Romo? Ya saya tolak. Kenapa ditolak Romo? Kan mereka mencintai Romo. Saya ingin melayani Tuhan. Lalu anak itu kagum. Lalu dia ngomong, Romo hebat ya. Hidupnya untuk melayani Tuhan. Berarti nanti kalau Romo mati, Romo pasti masuk surga. Jaminan butuh. Saya berkata, ya belum tentu. Loh, kok belum tentu? Ya kan yang mengatur masuk surga tidak bukan saya, Tuhan. Lalu si anak itu dengan tenang berkata, kalau begitu kasihannya jadi Romo. Saya lama-lama jengkel. Maksud lu apa sih? Itu saya. Yang kasihan Romo, masa hidup sudah berkorban, tidak menikah untuk melayani Tuhan. Dan setelah berkorban tidak menikah melayani Tuhan, kalau mati belum tentu masuk surga. Kan kasihan Romo. Lalu saya berkata, nah kamu harus tahu ya, saya gak menikah supaya tidak punya anak seperti kamu. Kalau Bapak Paulus mengatakan prihatin, memang dalam kehidupan ada orang-orang tertentu yang ada memperhitungkan Tuhan, kadang-kadang juga tidak. Jadi tipenya adalah tipe orang seperti ini. Dia diri sendiri, dia punya kegiatan. Misalnya apa? Hobi, pekerjaan, keluarga, teman-teman, relasi. Punya kegiatan itu semua. Tapi Tuhan di luar perhitungan dia. Ada. Maka jangan lupa anak muda sekarang itu sekarang disebut sebagai agnostik. Itu adalah apa? Kepercayaan dari mentalitas modern. Yang penting saya baik cukup, nggak perlu punya agama juga tidak apa-apa. Karena apa? Karena orang beragama pun hidupnya nggak bener kok. Jadi ngapain saya beragama? Anak muda sekarang banyak yang kayak gitu. Pada saat disuruh doa, ngapain berdoa mah? Gak doa aja gak ada bedanya. Nah, saya pernah cerita, suatu saat saya diundang oleh sebuah keluarga di Bandung, saudara-saudara, diajak makan steak, yang satu steaknya 2.500.000. Wow, gak mampu tuh belinya. Kelihatan dari wajahnya beberapa fakir miskin. Wah, gila, mahal banget. Itu tomahawk 2.500.000. Lalu yang undang itu bapak, ibu dan anak-anaknya. Udah tua. Kita makan, sudah sampai bapaknya. Ayo kamu makan. Bapak itu langsung makan. Saya nggak bisa. Saya sudah terbiasa berdoa dahulu. Lalu saya buatkan misalnya berdoa. Anaknya di sebelah melihatkan saya. Setelah saya selesai, anaknya ngomong, emang kalau didoakan berubah? Ya enggak sih. Ya sticknya tetap stick tuh Romo. Iya sih. Kan memang stick ini sudah enak. Ngapain harus didoain? Untung ini anak ada bapak ibu. Kalau tidak itu pisau stick. Dan sendok sudah habis sebagai ganti stick wajah lu bapak. Lalu saya ngomong, nah saya bersyukur kepada Tuhan.
saya diberi berkat boleh makan steaknya mahal, enak banget, iya kan? Lalu anak itu langsung, oh gitu. Kalau saya mah tiap minggu sekali Romo. Oh asem sekali ini anak kita. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Kalau orang sudah terlalu kaya raya, dia tidak butuh Tuhan lagi. Benar lagi. Karena segalanya sudah ada. Ngapain minta pada Tuhan? Mau pergi kemana? Ada. Mau beli apa? Ada. Apakah dia perlu berdoa pada Tuhan? Ya paling baik thank you kan, selesai. Coba saya tanya, kapan ibu berdoa sungguh-sungguh? Pada saat ada masalah, ada penderitaan, kita berdoa. Justru penderitaan, jangan takut, membuat kita makin dekat pada Tuhan. Coba, Bapak Ibu kan membaca kitab suci, toh? Baca? Nggak baca? Saya tanya kalau nggak baca. Padahal pakai WKRI, ya Allah Tuhan Yesus, Tuhan ampuni dia. Jangan panggil hari ini Tuhan, dia masih berdosa. Masa baca kitab suci? Enggak, ya Allah tega banget sih. WKRI lagi. Ingat, di dalam kitab suci mujizat itu terjadi. Apa yang menyebabkan mujizat itu terjadi? Pertama-tama, apa yang menyebabkan mujizat itu terjadi pertama-tama? Apa? Tuhan punya iman. Padahal salah. Apa yang membuat mujizat terjadi pertama-tama? Bukan percaya. Pertama-tama mujizat terjadi kalau ada penderitaan dahulu. Iya dong? Ada penderitaan. Baru saya membutuhkan Tuhan dan percaya pada Tuhan. Ada penderitaan. Jadi apa yang mau saya katakan? Kalau Anda menderita, jangan takut, Anda adalah apa? Kandidat mujizat Tuhan. Allah ingin membuat mujizat pada Anda. Suatu saat saya di paroki saya mendampingi kelompok UBK. Apa itu UBK? Apa? Ya, disebut umat berkebutuhan khusus. Tapi saya tidak terlalu suka. Saya lebih suka mengatakan umat berkarunia khusus. Kemarin saya bisa terakhir dengan UBK. Lalu waktu bisa umum, salah seorang ibu saya suruh minta sharing. Dan dalam sharingnya saya bertanya, Bu, Ibu punya anak, tolong ceritakan bagaimana historinya sampai anak lahir sebagai seorang anak seperti itu. Dia mengatakan, Romo, saya punya 2 anak, kakaknya dia dan dia. Dia ini usia 1-2 tahun normal, baik-baik saja. Oke, saya bisa berkomunikasi. Tiba-tiba masuk tahun ketiga, anak ini turun, dan akhirnya autis. Dan anak ini tidak bisa berkomunikasi dengan orang tua. Ada mukul, marah, tidak dimengerti. Sampai mamanya sedih. Mamanya berusaha untuk mengobati dia dengan berbagai macam dokter. Mamanya berdoa terus-menerus. Gua Maria manapun dia muncul. Sampai mungkin Maria bosan dia. Lalu ibu itu sampai titik dia tidak percaya lagi pada Tuhan. Dia tidak mau berdoa lagi. Tapi dia kalau ketemu Romo, tolong mendoakan anaknya. Walaupun dia tidak percaya. Karena dia sudah kecewa dengan Tuhan. Saya sudah berdoa begitu lama, kok Tuhan memberikan anak ini tiba-tiba saja menjadi seorang anak autis dan berkebutuhan khusus seperti ini. Suatu saat dia ketemu dengan seorang Romo. Dan Romo itu ngomong pada ibu,
Ubah doa ibu, rubah doanya. Ibu itu kaget. Emang salah doa saya mau mendoakan supaya anak saya sembuh? Salah. Lalu apa yang harus saya doakan? Minta supaya Tuhan menyembuhkan ini. Minta supaya Tuhan menyembuhkan ini. Si ibu itu kaget, jengkel. Tapi setelah dia renungkan, akhirnya dia coba. Dia mendoakan, mohon doa supaya dia disembuhkan. Akhirnya apa? Dia bisa menerima anaknya. Dia bisa berdamai dengan anaknya. Dia bisa asik dengan anaknya. Itu yang menyebabkan apa? Dia menurunkan ekspektasi pada anaknya. Tadinya kan anak dia berharap anaknya harus bisa ini, bisa itu, dan anak tidak bisa. Dia menurunkan, dia bahagia kalau anaknya bisa makan sendiri bersih. Dia senang sekali bersyukur. Dia bersyukur pada saat anaknya bisa pakai baju sendiri, padahal sudah usia 13 tahun, 14 tahun. Mungkin bagi anak normal biasa aja, betul. Tapi bagi anak itu luar biasa. Dan ibu itu mengatakan, Romo, lama-lama anak ini menjadi karunia yang terindah dalam hidup saya. Lalu saya tanya, Bu, apa kehebatan anak itu? Dan dia mengatakan, Bu Romo, dari setiap orang, suami saya, anak saya, adik-adik saya, saudara-saudara saya, hanya anak saya bisa tahu perasaan saya seperti apa. Jadi suatu saat ibu itu pulang kerja, sedih, capek. Anak ini ngeliatin. Lalu anak terus, hey mom, you cannot sad, mom, you cannot sad, you have me, you are okay, I love you. Lalu dia peluk, dia cium mamanya, mom, you must be happy, you must smile like me, mom. Wow, ibunya sampai kaget. Hanya anak saya yang bisa mengerti perasaan saya. Gak perlu saya ngomong, dia nangkep perasaan saya. Jadi perhatikan, ini orang sejahtera. Jadi orang sejahtera itu adalah apa? Orang bisa menangkap rahmat kemurahan Tuhan dalam peristiwa apapun. Hebat. Walau sesakit apapun, dia mengatakan apa? Tuhan baik. Hari ini, ingat, gereja merayakan pesta apa? Nah, Santa Maria, hati perawan Maria tak bernoda. Hati Maria tak bernoda. Kenapa Maria tak bernoda hatinya? Karena Maria tidak pernah menyalahkan Tuhan. Karena Maria tidak pernah mempertanyakan Tuhan. Maria selalu berkata apa? Aku manut wae. Aku nderek Gusti. Aku melu. Terserah. Itu. Maria tidak pernah berkata, kenapa kok gini? Kenapa kok gitu? Beda dengan kita. Di saat kita menderita, kita akan bertanya pada Tuhan, apa salah saya Tuhan? Kenapa kok penderitaan ini kepada saya, bukan pada tetangga saya? Dia jalan ke gereja sama Tuhan. Dia aja yang celaka Tuhan. Jangan saya. Lihat. Kita selalu ingin bertanya pada Tuhan dan mengatakan Tuhan salah ngasih itu pada saya. Tuhan salah. Sebagaimana saya bahagia. Bapak Ibu, saya menjadi imam bahagia. Saya pernah tertarik pada perempuan, pernah. Masih tertarik, masih. Saya normal. Saya tidak pernah menyesal, tidak. Bahkan kalau di surga boleh memilih, apakah saya mau menikah atau mau menjadi pastor, saya tetap jadi pastor. Saya bahagia. Memang saat misa belum tentu umat yang dapat misa itu bertobat, nah, belum tentu. Apakah 4.000 jiwa yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, yang duduk dan mengawang-awang di sini,
Setelah saya seminar, apakah bertobat langsung melayani? Keren. Ragu-ragu gue lihat wajah yang seperti ini. Kelihatan pengikut Yudas Iskariot. Tetapi apa? Tugas saya itu ngomong. Allah yang menggerakkan hati aku. Suatu saat saya itu datang ke beberapa kota. Saya ke Kendari. Pas di Kendari ada anak kecil. Anak kecil itu ketemu saya dan dia seperti tadi dengan Romo Eko ya? Iya, yang Romo bodoh itu ya. Betul nah. Romo betul yang di 35. Betul. Romo betul gak bisa matematika. Betul. Dan anak itu berkata, saya juga sama. Saya juga mau jadi Romo. Oh iya, kenapa? Karena saya bodoh. Syukur pada Allah anak ini sekarang masuk seminari, saudara-saudara. Jadi ya oke, syukur ada anak-anak yang merasa diteguhkan. Saya antar sendiri ke Butilan dan mereka sangat berterima kasih, dan yang kagumnya adalah apa? Umat di saat itu ikut menerima dan Romo. Romo sudah meninggal, datang sekarang. Kita orang bodoh sama-sama. Dia langsung mengerti, saudara-saudara, karena intinya sama ya. Jadi umat itu langsung berkata apa? Romo, terima kasih. Indahnya menjadi seorang Katolik solidar ya Romo. Kami tidak merasa sendirian. Kami dibantu oleh umat yang lain. Loh, itu ya. Biarlah terang bercahaya dan melihat perbuatanmu yang baik, dan mereka memuliakan Tuhan. Jadi jangan takut nanti pelayanan cari pujian. Enggak. Kalau Anda mau pelayanan, Anda itu cari penderitaan. Bukan cari pujian, cari penderitaan. Ya, ingat, hanya bisa dipakai menjadi pelayan kalau dipenuhi Roh Kudus. Jadi kalau manusia itu masih dipenuhi dengan kemarahan, kejengkelan, kekecewaan, tidak bisa dipakai Tuhan, tidak bisa. Orang yang marah, jengkel, kecewa, selalu hanya bisa menyalah-nyalahkan, komplain saja. Jadi kalau kita ketemu dengan orang yang komplain, marah, jengkel, selalu semua disalahkan, orang ini belum dikuasai oleh Roh Kudus. Orang ini masih dikuasai oleh apa? Marah, nafsu jiwa. Itu membuat saya merasa bahwa saya tidak diberkati. Tetapi toh setelah saya melalui proses, saya menerima, oh saya ini bodoh. Bahkan ayah saya mengatakan, kamu tuh bodoh, masa mau jadi Romo? Tidak mungkin. Romo tuh harus pintar. Tidak ada Romo bodoh, tidak ada. Sekolahnya aja pasti di luar negeri leh. Lalu sebenarnya saking jengkelnya saya menjawab, ya sudah tidak apa-apa Pak. Nanti kalau aku jadi Romo khusus untuk orang-orang bodoh. Dan Tuhan mendengarkan doa saya. Saya dicari-cari oleh orang bodoh untuk memberikan sesi di sini saudara-saudara. Tapi lihat, suatu saat juga saya selalu berpikir teman-teman saya beruntung ya pindah. Tapi saya akhirnya, saya pernah dengan Uskup Bandung, kagum saya Uskup Bandung itu hebat. Sudah pinter dipakai, saya tahu jadi uskup. Suatu saat kita ketemuan, lalu ngobrol, Mas Yur, oi kok, Mas Yur pernah jalan-jalan ke Yerusalem? Belum kok, kamu 4 kali Mas Yur. Kamu hebat ya kok, Terus saya tanya lagi, Mas Yur pernah ke Vatikan? Ya sering kok. Untuk apa? Berapa? Kamu kok jalan-jalan. Jadi lihat, kalau kita bisa melihat berkat dalam hidup kita dengan cara apapun, maka kita merasa bahwa hidup kita
ini bisa dipakai oleh Tuhan. Tapi kalau kita merasa bahwa kita masih kekurangan, kita masih hidup tidak dalam kesejahteraan, tidak bisa dipakai Tuhan. Nah saudara-saudara, bagaimana kita ini ada catatan saudara-saudara pada untuk saya. Ini dari saya. Kan kita friend mom. Saya pernah cerita ada anak muda di paroki kami. Setiap Desember pada saat itu walaupun COVID, anak ini datang membawa amplop yang tebal. Romo, saya dapat bonus dari perusahaan. Tolong dong berikan ke PSP untuk orang-orang kecil yang membutuhkan, untuk merenovasi rumah atau untuk membuat paroki kami setiap bulan sekitar 70 juta untuk semacam paket sembako. Ini tolong dibagikan. Kata saya, kamu masih muda, nggak nabung? Sudah ngomong, saya sudah nabung. Ini kelebihan, saya mau berbagi saja. Ada orang-orang yang merasa ngapain ngumpulin terlalu banyak, biar orang-orang menikmati, biar orang-orang pun merasakan berkat Tuhan melalui saya, bukan hanya untuk saya, tetapi merasakan berkat Tuhan melalui saya. Itu kan hebat. Ini orang yang pasti digerakkan oleh Roh Kudus. Karena kalau orang hanya berpikir untuk saya, pasti kurang terus, pasti gak cukup-cukup. Emmaus Journey adalah salah satu persekutuan doa, salah satu Legio Maria, salah satu KPKS, salah satu. Emmaus Journey adalah tempat di mana Anda belajar untuk mengolah hidup iman Anda. Punya persekutuan. Saya pernah kabur, ibu-ibu kabur di paroki Helena. Ada yang pernah ke Helena? Helena itu gerejanya lebih bagus dari ini. Tamannya yang di sini. Helena keren, besar. Helena punya kebun. Di sini kamu punya. Helena pasturnya ganteng-ganteng. Suatu saat saya kaget, ada 4 ibu-ibu sedang kumpul di taman doa, kumpul doa, kumpul tempatan sambil nulis. Saya tuh kaget, kan biasa ibu-ibu kan kalau gitu, di mana 4-5 orang ibu berkumpul, di situ Yesus pergi, saudara. Diberi kesempatan bicara kok ibu-ibu terus. Ini 4 ibu-ibu itu sedang diam, ngobrol, tenang. Itu kan penasaran. Saya dekatin, maaf ibu, sedang apa? Romo, kita Emmaus Journey sedang sharing bareng. Oh my gosh, jarang saya lihat ibu-ibu yang sakinah mawadah seperti ini. Dan ibu-ibu itu langsung ngomong, Romo, setelah kami ikut Emmaus Journey, kami langsung berkumpul itu tidak hanya untuk ngomongin yang lain, kita ngomong firman Allah. Haleluya. Syukur pada Allah, 4 orang bertobat. Komunitas dibutuhkan. Saya jangan pernah berpikir bahwa Romo tidak perlu komunitas. Perlu. Saya itu harus kumpul dengan para romo. Dan ingat kalau laki-laki kumpul itu kan tidak seperti wanita heboh. Enggak, laki-laki kalau ngomong kan apa adanya. Cukup, kita jalan, yuk. Kita kemarin 5 hari ke Bali, saudara-saudara. Para romo. Apa anehnya? Anda tahu kalau ke Pantai Kuta kan lihat-lihat. Ini ke Pantai Kuta Rosario, saudara.
di mana? Di sana. Oh. Makan apa? Beli. Enak kan? Lumayan. Selesai. Gak banyak ngomong, gak banyak cerita, gak banyak menikmati. Para pastor tuh kalau rekreasi gak ada yang nyemplung gitu. Nggak, menikmati. Kemuliaan kepada Bapa. Eko ini beda, rekreasinya senang ikut nyemplung, berenang. Suatu saat saya dengan para pastor juga rekreasi, laki-laki semua juga sama, ke Pangandaran, ada Jawa Barat. Lalu saya pinjam body surfing. Body surfing itu kayak gitu kan. Lalu saya berenang. Lalu pastor-pastornya, ih jangan main begitu, malu-malu kita ketemuan. Ini cuekin aja, kenapa? Orang kita rekreasi bukan di gereja, kata saya. Lalu saya berenang. Rupanya pastor-pastor tertarik, ingin lihat. Ikutan mereka juga. Apa yang jadi kita ketawa-ketawa. Lalu suatu saat kan itu kan di pantai selatan. Lalu suatu saat kita berenang terlalu jauh dan kita berenang. Niroroki dulu. Wah! Walaupun pastor juga kehilangan iman. Sampai teman saya ini gak bisa berenang. Dia tidak tahu sudah sampai pasir masih gini. Lalu ada ini. Pak, udah sampai Pak. Sampai kita ketawa. Sampai si pastor udah. Kenapa? Udah gak suka, udah malu gue. Jadi apa yang harus saya katakan ikan? Di dalam komunitas kita bisa merayakan kehidupan. Di dalam komunitas kita bisa merayakan kehidupan. Paksa. Kalau boleh memilih saya tidak mau. Tetapi setelah bersama Anda, ada sukacita di hati saya. Terima kasih Romo. Jadi Bapak Ibu, kesimpulan 2 jam ini adalah jangan berkecil hati kalau Bodoh. saya enak ngomongnya. Jangan berkecil hati kalau bodoh karena tetap bisa jadi Romo. Bukan, bisa